Sedulurku yang berbahagia, telah kita kisahkan bahwa Hayam Wuruk dinobatkan sebagai Raja keempat Majapahit dalam usia 17 tahun. Tepatnya, Hayam Wuruk menjadi raja setelah Tribuana Wijaya Tunggadewi turun tahta untuk kembali menjabat sebagai Bre Kahuripan yang tergabung dalam Sabta Prabu pada tahun 1351. Menurut Nagara Kertagama yang ditulis oleh Empu Prapanca, bahwa Hayam Wuruk yang memerintah kerajaan Majapahit selama 39 tahun tersebut menggunakan Abhiseka Maharaja Sri Raja Sanagara. Dengan demikian, Hayam Wuruk masih merupakan Wangsa Rajasa, yaitu suatu dinasti yang memiliki garis keturunan Ken Arok atau Sri Rajasa Bathara Sang Amurwa Bumi. Perlu sedulur ketahui bahwa Hayam Wuruk adalah seorang seniman tari, dalang, dan pelawak dalam wayang. Hayam Wuruk suka menari dengan memainkan peran wanita sebagai pager anti mundan, menjadi dalang dengan gelar Tirtaraju. Selain itu, Hayam Wuruk suka menjadi pelawak dalam pertunjukan wayang dengan memainkan peran Gagak Ketawang. Sedulurku, selain dapat menaklukkan wilayah-wilayah di seluruh Nusantara, puncak kejayaan Majapahit semasa pemerintahan Hayam Wuruk juga ditandai dengan munculnya dua karya sastra agung, yaitu Kakawin Nagara Kertagama dan Kakawin Sotasoma. Naskah Kakawin Nagara Kertagama atau negara dalam tradisi atau agama suci rampung digubah oleh Empu Prapanca pada bulan Aswina tahun Saka 1287, sekitar September hingga Oktober 1365. Berdasarkan hasil analisa kesejarahan, penulis naskah Kakawin Nagara Kertagama adalah Dang Acarya Nadendra yang merupakan bekas pembesar urusan agama Buddha di Istana Majapahit. Ia adalah putra dari seorang pejabat Istana Majapahit dengan pangkat Dharma Diaksa Kasugatan. Ia menyelesaikan naskah Kakawin Nagara Kertagama saat usia tua di pertapaannya lereng gunung desa Kamala Sana. Pada bagian terpenting, naskah Kakawin Nagara Kertagama menjelaskan tentang wilayah-wilayah kekuasaan Majapahit yang harus mengaturkan upeti. Naskah Kakawin Nagara Kertagama ini terjadi dari 98 pupuh. Pembagian pupuh-pupuh di dalam naskah Negara Kertagama sudah terbentuk dengan sangat rapi. Bagian pertama terdiri dari 49 pupuh. Pupuh 1 hingga 7 menjelaskan raja dan keluarganya. Pupuh 8 hingga 16 menjelaskan tentang kota dan wilayah Majapahit.
Pupuh 17 hingga 39 menjelaskan perjalanan Hayam Wuruk ke Lumajang. Pupuh 40 hingga 49 menjelaskan silsilah Hayam Wuruk dengan rincian sebagai berikut. Pupuh 40 hingga 44 menjelaskan tentang sejarah raja-raja Singasari, dan pupuh 45 hingga 49 menjelaskan tentang sejarah raja-raja. Naskah Kakawin Nagara Kertagama bersifat puja sastra. Dalam pengertian lain, naskah tersebut merupakan karya sastra yang menjunjung atau mengagungkan Hayam Wuruk dan kewibawaan kerajaan Majapahit. Akan tetapi, karya tersebut tidak disusun atas perintah Hayam Wuruk, baik sebagai tujuan politik pencitraan maupun legitimasi kekuasaan. Akan tetapi, naskah tersebut murni kehendak Empu Prapanca yang ingin mengaturkan bakti pada raja dan negaranya. Sedangkan naskah Kakawin Sutasoma digubah oleh Empu Tantular semasa kejayaan Majapahit di bawah kekuasaan Hayam Wuruk. Tidak diketahui pasti kapan naskah tersebut digubah. Para sejarawan memperkirakan bahwa naskah Sutasoma ditulis antara tahun 1365 hingga 1389 Masehi. Pengertian lain, naskah tersebut ditulis setelah penulisan naskah Kakawin Nagara Kertagama, yakni tahun 1365.